Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, yang ada di Riau, jamaah, bapak, ibu, abang, kakak, adik, hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, semuanya insya Allah diberikan kebaikan dunia akhirat, istiqomah, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesuksesan, diberikan keridhaan, maghfirah, ampunan. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini adalah efek akibat dari makanan haram. Bicara tentang makanan, manusia terbagi kepada dua. Yang pertama ekstrim kiri, yang kedua ekstrim kanan. Ekstrim kiri, semua yang ada di dunia ini dimakan. Recording in progress. Ekstrim kanan, lawan dari ekstrim kiri. Tidak mau makan. Daging nggak mau. Dia hanya minum air putih. Makan nasi hanya sekedar secukupnya, sedikit saja. Karena dia anggap kalau kenyang, berarti lupa sama Tuhan. Ini kelompok yang kanan ini namanya kelompok asketis. Menjauhi kenikmatan dunia. Karena kalau nikmat lupa sama Tuhan. Kelompok asketis ini sejak zaman dulu sampai sekarang masih ada. Tidak mau makan. Makan daging nggak mau. Makan banyak nggak mau. Dengan makin lapar, makin tersiksa, makin ingat Tuhan. Ini kelompok asketis namanya. Kelompok yang berlawanan dengan asketis, ini kelompok hedonis, hedon. Minum semuanya, makan semuanya, hantam semuanya. Yang penting kenyang, yang penting tenang. Hedonis. Di mana posisi Islam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang wasata, wasat. Dari kata wasat inilah wasit. Wasit penengah. Pertempuran dua kelompok sepak bola, ada penengahnya namanya wasit. Umat Islam ini disebut dengan ummatan wasata, umat yang pertengahan. Dia tidak berpihak ke kanan, dia tidak berpihak ke kiri. La ifrat wala tafrid. Dia tidak menyiksa dirinya dengan tidak makan. Dan dia juga tidak memperturutkan hawa nafsunya dengan memakan semua yang ada di atas muka bumi. Maka, kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu. Jangan berlebihan. Berlebihan itu, berlebihan kadarnya. Berlebihan dari yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulu, makanlah. Min thayyibat, yang baik-baik saja. Yang tidak baik jangan dimakan. Kita akan membahas dua aspek yang tidak baik. Pertama, tidak baik fisiknya. Ini namanya tidak baik aini, bendanya. Yang kedua, tidak baik secara maknawi. Secara fisik dia baik, tapi dia tidak baik secara maknawi. Secara substansinya dia tidak baik. Yang pertama dulu kita bahas. Yang tidak baik secara fisik. Fisiknya memang tidak baik. Yang pertama adalah binatang zinabin yang punya taring, wa mikhlabin, dan yang berkuku, bercakar, yang dipakai untuk memangsa. Kalau dia burung, burung elang, burung raja wali.
Kalau dia binatang buas. Maka binatang buas ini tidak boleh dimakan dalam Islam. Kenapa? Karena berpengaruh pada sifat orang yang memakannya. Ternyata itu dibuktikan sekarang oleh para pakar ahli medis. Makanan berpengaruh terhadap orang yang memakannya. Karena dia menjadi darah daging. Mempengaruhi jantung, mempengaruhi otak, mempengaruhi cara berpikir. Sifat binatang yang dimakan itu secara psikologis, secara zahir nampak. Secara batin pun berpengaruh. Kalau memang haram, untuk apa diciptakan Allah? Kenapa Allah menciptakan binatang, padahal dia haram untuk dimakan? Ini sama seperti guru membuat jawaban multiple choice, A, B, C. Yang benar di situ kan cuma satu. Yang dua itu kan nggak benar. Lebih banyak yang tidak benar daripada yang benar. Kenapa guru menciptakan dua yang tidak benar? Ini sebagai ujian. Mana yang lulus ujian, memilih satu di antara dua yang tidak benar. Begitu juga dengan binatang-binatang ini. Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan bagi kamu bangkai. Waddamu, darah. Walahmul khinzir, babi. Kenapa diciptakan Allah babi kalau untuk diharamkan? Karena sebagai ujian. Sanggup tidak meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau ada seekor anjing menjulurkan lidahnya ke dalam bejana salah seorang kamu. Ada mangkok, ada ember, ada tempayan, ada tempat air. Datang seekor anjing menjulurkan lidahnya. Fa'ahriquhu, maka tumpahkan semua yang ada di dalam ember, bejana, mangkok, gelas. Kemudian basuhlah dengan 7 kali. Salah satu dari 7 itu air bercampur tanah. Ambil tanah, ambil air, campur salah satunya dengan air tanah. Apakah siraman pertama atau pertengahan atau terakhir? Siram dengan air tanah, siram dengan air bersih 6 kali. Air suci mensucikan, air mutlak. Ini cara bersuci dari kotoran anjing dan babi. Pada tahun 1999, di Masjid Al-Hadiyul Islami, di Kairo. Waktu itu musim libur, bulan Juli, bulan Agustus. Datanglah seorang pakar mukjizat Al-Quran dan Sunnah. Yang sudah berkeliling Eropa, Amerika. Mempresentasikan bagaimana air tanah membunuh bakteri yang ada pada anjing dan babi. Bakteri kuman yang ada pada anjing dan babi tidak mati dibunuh oleh deterjen. Tidak mati dengan 100 derajat Celcius. Tidak mati dengan sampo, tidak mati dengan alkohol. Dia hanya mati dengan bakteri yang ada dalam tanah. Bakteri makan bakteri. Sulit bagi orang awam memahami bakteri makan bakteri. Tapi bagi orang yang disuntik, dia tahu di dalam tubuhnya sudah ditanamkan bakteri jinak, penangkis, penangkal untuk bakteri berikutnya. Ketika disuntikkan virus anti-COVID ke dalam tubuh, maka nanti kalau datang COVID menyerang, bakteri memakan bakteri, virus memakan virus. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas langit. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai jelas bagi mereka bahwa agama ini hak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada peradaban primitif Arab Badui yang tidak bisa tulis baca, ada seorang yang dikirim wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Melainkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi binatang yang bertaring, binatang yang berkuku dipakai untuk memangsa. Maka
disebut dengan binatang buas. Yang kedua, hurrimat alaikumul maitatu. Ayam itu halal. Tapi kalau ayam itu mati karena penyakit, maka disebut dia dengan bangkai. Kambing yang ditabrak truk, tidak sempat disembelih, bangkai. Kenapa? Karena semua racun, bakteri, kuman, penyakit ada pada darah. Darahnya belum dikeluarkan. Membeku bersama daging. Dagingnya terkontaminasi bakteri, racun, penyakit. Islam ini menjaga kesehatan. Hifzun nafsi. 5 yang dijaga dengan kedatangan Islam. Pertama, hifzul akli, menjaga akal. Maka haram narkoba, haram khamar. Yang kedua, hifzun nafsi, menjaga diri. Tidak boleh membunuh. Yang ketiga, hifzul mal, menjaga harta. Tak boleh mencuri, merampok, merampas. Yang keempat, hifzul ard, menjaga kehormatan. Tidak boleh caci maki, sumpah serapah, ejek, olok. Yang kelima, hifzul din, menjaga agama. Tidak boleh penyimpangan, penistaan agama. Tahrif, menyimpangkan, memesongkan agama. Jadi, yang berikutnya adalah hurrimat alaikumul maitatu, bangkai. Binatang yang tidak sempat disembelih disebut dengan bangkai. Wadamu, darah. Dipotong ayam, darahnya ditampung di dalam mangkok. Dibiarkan membeku. Habis itu dipotong-potong, ditoco. Haram. Kenapa? Najis, bakteri. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu itu? Padahal belum ada mikroskop. Inilah bukti Islam ini datang dari Allah. Hurrimat alaikumul maitatu wa bangkai, wadamu, darah, walahmul khinzir, babi. Wal munkhaniqatu, binatang tercekik. Wal mauquzatu wan natihatu, binatang tercekik, binatang tertanduk, binatang terjepit. Wa ma akalas sabu'u, binatang yang diterkam oleh hewan buas. Ada rusa diterkam oleh singa, belum sempat disembelih, mati, tak boleh dimakan. Wa ma zubiha 'alan nusubi, binatang yang disembelih untuk berhala. Darahnya keluar, tapi dia tidak disembelih atas nama Allah. Karena dia disembelih sebagai persembahan untuk patung. Untuk berhala-berhala. Maka haram dimakan. Jadi ada yang zahirnya, ada yang maknawinya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari makanan. Karena ketika yang kita makan ini kotor, sepiring makanan kotor, baik bendanya atau maknawinya, lalu kemudian dia berubah menjadi setetes darah. Setetes darah tadi masuk ke dalam jantung. Dari jantung dia mengalir ke otak. Darah dari jantung naik membawa oksigen ke otak. Otak ini berpikir, kenapa pikiran orang kotor? Gara-gara makan kotor. Makan bangkai, makan anjing, makan babi, makan binatang berbisa. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Diharamkan bagi mereka yang menjijikkan. Menjijikkan. Maka binatang yang menjijikkan dalam Islam haram dimakan. Sekarang banyak sekali channel-channel YouTube. Saya menontonnya sekali, 2 hari tak makan. Jijik saya membayangkannya. Entah hanya sekedar mencari sensasi, atau mencari follower dan viewer, mencari subscriber. Orang sekarang memang aneh-aneh. Ada memakan binatang berbisa, ada memakan serangga. Yang penting keren, sensasi. Nauzubillah. Kelompok pertama sudah kita bahas, haram karena bendanya. Yang kedua, bendanya halal. Ayam yang sudah dipotong, kambing yang sudah dipotong, ikan yang dimasak, bendanya halal. Tapi didapatkan dengan cara haram.
Nah, ini yang disebut dengan ma'nawi. Bukan aini, bukan bendanya. Kalau yang aini tadi, anjing, babi, binatang berbisa, binatang yang halal tapi belum sempat disembelih, darah yang dibekukan, yang menjijikkan, bertaring, bercakar yang dipakai untuk berburu. Kalau yang satu lagi ini, secara benda dia halal. Ayam yang sudah disembelih, daging kambing yang sudah dipotong, ada label halalnya dari Majelis Ulama Indonesia, dari Kementerian Agama. Tapi dia haram secara maknawi. Bukan secara aini, bukan bendanya, bukan materinya. Tapi secara maknanya. Kenapa? Karena didapatkan dengan cara haram. Bagaimana cara mendapatkannya? Pertama, barang curian. Barang curian haram. Barang ini milik Bapak, berpindah ke tangan saya, bagaimana caranya berpindah? Pertama, hadiah. Ini untuk Ustaz Abdul Somad, halal. Yang kedua, pinjam. Oke, saya pinjam, nanti saya bayar, halal. Yang ketiga, sodakoh, halal. Yang keempat, ini sebagai bagi hasil. Kambing diberikan ke saya waktu kecil, setelah besar kita potong bagi 2. Nah, ini bagi hasil. Dengan kesepakatan antaradin, sama-sama ridho. 5, jual beli. Saya jual kambing ini 1 ekor 2,5 juta tunai, saya beli. Bagaimana dia bisa berpindah tangan? Dengan cara curi, haram. Yang kedua, dibeli dengan uang sogok. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Nabi SAW melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok. Mau masuk kerja, sogok 100 juta. Duit haram. Dibawa pulang ke rumah. Dibagi-bagi 21 orang. Istri membelikannya beras. Berasnya haram. Belikan ke ayam. Ayamnya haram. Beras kan halal. Ini bendanya halal, tapi dibeli dengan cara haram. Yang ketiga, riba. Pinjam uang 100 juta, bayar 120. Yang 20 itu riba. Lalu kemudian uang riba tadi dibelikan ke nasi, bungkus, haram. Yang keempat, judi. Kumpul duit, kumpul duit, kumpul duit, kumpul duit, kumpul duit, kumpul duit. Lalu kemudian diadakan lomba mancing. 1 kolam ikannya cuma 3 ekor. Yang ikut mancing 100 orang. Pesertanya iuran 1 juta 1 orang. Hadiah juara pertama 60 juta. Juara kedua 30. Juara ketiga 10. 3 orang cuma yang dapat 100 juta. Yang lain lagi itu 97 orang tak dapat apa-apa. Judi. Duit judi ini dipakai untuk beli bubur. Bubur kacang hijau, bubur sumsum. Buburnya halal. Menjadi haram karena maknawi, bukan bendanya. Kau makan haram, enggak haram. Bubur kacang hijau mana haram? Bubur jagung mana haram? Tapi dibeli dengan uang haram. Jadi 2 jenis. Pertama bendanya, kedua cara mendapatkannya. Dua-duanya haram. Benda dan cara mendapatkan yang haram ini berubah menjadi darah. Darahnya masuk ke dalam jantung. Dari jantung naik ke atas otak. Otak memerintahkan mata, otak memerintahkan telinga, otak memerintahkan hidung, otak memerintahkan lidah, otak memerintahkan tangan, otak memerintahkan kaki. Kata otak, langkahkan ke yang haram. Kata otak, tengok yang haram. Kata otak, dengarkan yang haram. Inilah efek makanan haram. Dijelaskan itu dalam Quran. Nausiatin, ubun-ubun. Kazibatin, pembohong. Khotiatin, pelaku dosa. Yang melakukan dosa kan mata. Yang melakukan dosa kan kaki. Yang melakukan dosa kan lidah. Yang melakukan dosa kan kemaluan. Kenapa yang dikatakan yang melakukan dosa itu nausiatin ubun-ubun?
Karena ternyata darah dari jantung naik ke otak. Otak bagian depan ini yang memerintahkan. Maka jangan kasih anak makan korupsi. Jangan kasih anak makan sogo. Karena merusak otak anak. Yang kedua, ayyuma lahmin. Setiap daging di badan. Satu piring nasi berubah menjadi segumpal darah. Darahnya jadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan. Nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Berapa berat kita? 60 kilo. Ternyata 30 kilo dari yang haram. Maka dibakarlah 30 kilo itu, dihancurkan dalam api neraka. Padahal kita berdoa siang malam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan dari api neraka, tapi ternyata badannya santapan api neraka. Gara-gara apa? Waquduhan nas, bahan bakar api neraka itu nas, manusia. Manusia yang mana? Manusia yang ingkar, yang kafir. Manusia yang makan haram. Wal hijarah, batu. Batu-batu berhala. Berubah menjadi bahan bakar api neraka. Yang ketiga. Rajulun, ada seorang laki-laki. Ash'as, rambutnya kusut. Aghbar, berdebu. Ya muddu yadahu ila sama, tangannya dia angkat ke langit. Dia berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tidak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Anna yustajabulah. Apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Tidak mungkin doa dikabulkan Allah karena makan haram. Tak mungkin doa dikabulkan Allah karena makan haram. Lidah yang dipakai untuk makan haram, dipakai berdoa untuk minta. Allah tidak kabulkan. Anna yustajabulah. Apakah mungkin doanya dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala? Singgah di api neraka, otak membisikkan yang haram, lidah tak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua adalah azab bagi mereka yang memakan haram. Makanan haram merusak cara hidup manusia. Ada orang disuruh pilih 3 dosa. Yang pertama membunuh. Yang kedua memperkosa. Yang ketiga minum khamar. Membunuh berat. Nah, kalau gitu jangan bunuh. Berzina juga berat. Jangan berzina. Yang paling ringan minum khamar. Begitu diminum khamar, hilang ingatan. Ketika hilang ingatan, datang setan, muncul hawa nafsu. Akhirnya memperkosa. Setelah selesai, datang takut, khawatir, nanti ketahuan. Ujung-ujungnya membunuh. 3 dosa terlaksana dalam satu waktu, gara-gara khamar. Minuman keras. Jadi masalah minuman keras ini, Amerika, Eropa yang tidak Islam juga membuat aturan orang mabuk tidak boleh nyetir. Kalau ada orang mabuk tertangkap nyetir, masuk penjara. Kenapa? Membahayakan orang lain. Di beberapa provinsi yang muslim minoritas, saudara kita mayoritas non-muslim yang boleh minum, tapi juga diberlakukan perda, peraturan daerah, tidak boleh minuman keras di tempat umum. Jadi kalau dia habis minum, dia di rumah. Karena kalau dia berkeliaran, membuat keributan, pesta, emosi, kelahi, membakar, membunuh, menyerang orang, jadi dibuatkanlah peraturan daerah. Anggota dewannya non-muslim. Keluar perda, tidak boleh minum di sembarang tempat. Jadi ternyata, saudara kita yang tidak Islam pun,
merasakan efek positifnya. Positifnya menjaga diri dari hal-hal yang merusak. Jadi semua yang merusak ini adalah ujian. Ada orang menganggap ujian itu adalah sabar ketika diuji penyakit, sabar ketika diuji miskin, sabar ketika diuji bangkrut, sabar ketika diuji diremehkan. Tapi ada ujian dalam Islam, sabar menahan diri untuk tidak makan haram. Padahal ada kesempatan. Diajak orang makan babi, diajak makan anjing, diajak makan binatang berbisa, diajak makan yang bertaring, diajak makan darah yang sudah diolah, maka ini semua haram. Kesempatan ada. Begitu juga dengan adanya kesempatan untuk menerima sogok, kesempatan riba. Tidak ada orang melarang. Duitnya silakanlah pakai. Maka ini adalah orang yang sabar namanya. Sabar menerima ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau masalah ujian sakit, banyak orang sabar. Masalah ujian bangkrut, banyak orang sabar. Tapi ketika ujian dapat tawaran makanan haram, mana yang lebih berat antara haram aini benda dengan haram maknawi? Lebih berat haram maknawi. Karena kalau haram aini ini orang jijik. Suruh makan cacing, jijik. Apalagi di tengah keluarganya tak terbiasa makan, jijik. Tapi kalau bendanya halal, bendanya gulai patin, bendanya rendang, halal barangnya. Tapi dibeli dengan uang haram. Ini yang mengerikan ini. Tak tahan dia melihat tawaran-tawaran ini. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan makanan-makanan ini, prinsipnya kulu makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Karena makanan yang tidak baik amat sangat berpengaruh pada tindakan, cara berpikir, kesehatan, dari aspek kolesterolnya, lemaknya, dari aspek kandungan yang ada di dalamnya, yang baru ditemukan dokter mungkin baru 20%, 80% belum ditemukan orang ahli medis sekarang. Maka yang paling selamat adalah ikut syariat Islam. Karena setiap aturan dalam syariat Islam itu pasti ada maqasid syar'iyah. Ada tujuan-tujuannya secara syariat Islam yang kita tak paham. Banyak manusia ini dalam masalah makanan ini, kata dia lebih paham. Ini nggak apa-apa ini. Nah, maka dalam Islam, Islam artinya menyerahkan segala sesuatunya mengikut aturan Allah. Itulah Islam. Jadi kalau ada orang mengaku Islam tapi tidak ikut aturan Allah, itu tidak Islam. Itu ingkar namanya. Orang yang Islam berserah diri mengikut aturan Allah. Kata Allah haram, ya tinggalkan. Kata Allah makruh, usahakan untuk ditinggalkan. Kata Allah halal, laksanakan. Kata Allah wajib, laksanakan wajib. Sunnat, berusaha untuk melaksanakannya. Ini semua aturan yang dibuat dalam kehidupan. Jangan sampai hidup ini nggak ada aturan. Hidup saya, ngapain saya diatur oleh agama? Lah, main sepak bola aja ada aturannya. Ada handball, ada outside, ada tiang gawang, ada kartu kuning, ada kartu merah. Main-main aja ada aturan. Main gaplek, main trup aja ada aturannya. Masa agama nggak ada aturannya? Yang penting perasaan. Yang penting dekat dengan Tuhan. Tidak bisa begitu. Agama Islam ini ada Al-Quran, ada hadis Nabi, ada ijma', ada qiyas. Nah, ini tentang beberapa yang halal dan yang haram dalam Islam dari aspek makanan.
Makanan terkait dengan rezeki. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Rezeki tak ada yang tahu. Kita hanya disuruh mencari ikan. Ikan apa yang datang itu urusan Allah. Kita hanya disuruh menyiapkan pancingnya, menyiapkan sampannya, menyiapkan talinya, menyiapkan umpannya. Cacing, katak, udang. Pergilah ke tengah laut, masukkan ke dalam. Ikan apa yang datang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mencari yang halal. Setelah dapat yang halal, lalu kemudian dimasak, dicuci bersih, dimakan dengan baca doa, Allahumma barik lana. Makanan itu yang diambil adalah berkahnya. Allahumma barik lana, ya Allah berikan berkah kepada kami. Fima razaqtana, atas rezeki yang sudah kau berikan. Banyak dapat rezeki, tapi tak semua dapat berkah. Kita mau rezekinya berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Orang menikah itu ingin istrinya berkah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Orang yang punya anak itu ingin anaknya berkah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Jadi hidup ini yang dicari adalah berkah. Kata orang kita berkah. Diambil dari bahasa Arab barokah. Kalau banyak barokat. Maka ketika kita bertemu, kita mintakan berkah makananmu, berkah jantungmu, berkah otakmu, berkah badanmu, berkah hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah, berkah, berkah. Orang yang makan haram, dia tidak dapat berkah dari makanan. Tidur jam 10. Badan sehat. Bangun-bangun jam 5.30. Kenapa tidak tahajud? Di antara sebabnya adalah makan syubhat. Bukan makan haram. Makan syubhat yang samar-samar. Innal halala bayyinun, yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara yang halal dan yang haram ada yang samar-samar. Famanit taqas syubhati faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Siapa yang menjaga dirinya dari yang syubhat abu-abu samar-samar, dia sudah menjaga dirinya, agamanya, kehormatannya. Jangan dekati yang abu-abu. Jauhi. Yang hitam jelas, yang putih jelas. Hitam jauhi. Abu-abu, ini yang bahaya. Orang terjungkal itu karena kerikil kecil. Orang terjatuh itu karena kulit pisang. Orang terperosok karena dianggap tidak lubang. Kalau lubang besar udah jelas, insya Allah selamat dia. Jadi kita berusaha untuk menjaga diri dari yang syubhat-syubhat. Ada sesuatu yang kita tidak anggap azab padahal azab. Apa itu? Azab tidak menikmati khusyuknya sholat, tidak menikmati khusyuknya baca Quran, tidak menikmati khusyuknya tahajud, tidak menikmati indahnya bersedekah. Itu diantara azab. Azab itu sakit, azab itu bangkrut, azab itu demam, azab itu. Ada azab yang menurut kita bukan azab. Apa dia? Tidak merasakan nikmatnya munajat ketika sujud. Tidak merasakan nikmatnya berzikir, tak merasakan nikmatnya bersolawat. Gara-gara apa? Gara-gara makan syubhat. Makan syubhat aja bisa hilang nikmat ibadah, apalagi makan haram. Jadi, bagaimana kita menjaga diri, menjaga anak, menjaga istri dari yang haram-haram ini. Jadi tema malam ini, Masya Allah, Tabarakallah, bagi yang sudah hijrah, hijrah sholatnya sudah, Alhamdulillah. Hijrah puasanya juga sudah. Hijrah umroh hajinya udah. Hijrah zakat juga sudah. Tapi hijrah menjaga diri dari makan haram. Enak betul martabaknya, kuasnya bulu anjing. Haram. Ketika dibakar, tarik 2, 3, 5, bakar pakai lilin, pakai mancis, tercium bau rambut terbakar. Bulu apa itu? Nah, ini semua perlu
Alhamdulillah, makanan-makanan kita diberi label, diperiksa apakah ini lulus atau tidak. Makanan halal. Rumah potong, perlu pengawasan rumah potong. Apakah sapi itu karena disumbatkan keran ke mulutnya sesak, mati. Supaya dagingnya berat, darahnya tak keluar, ditambah air. Apakah ayam yang kita makan itu betul-betul mati disembelih atau mati tertimpa? Karena menjelang subuh pasar sibuk hiruk pikuk. Tukang potong campakkan, bahkan banyak. Potong langsung masuk ke tong air panas, dikupas langsung. Makanan apa yang sedang kita makan ini? Di Mesir, beli ayam hidup. Timbang, potong di situ, bersihkan. Bukan ayam mati. Oke lah, karena waktu kita banyak ayam potong yang dibeli. Ayam potong, tapi jelas yang motong siapa. Sudah ada pelatihan motong. Mungkin ayamnya dipotong benar, tapi cara motongnya perlu ada pelatihan motong. Uratnya berapa putus. Nah, ini semua menjadi pikiran kita bersama. Kalau kita sibuk memikirkan agama, otak kita tidak dirusak oleh yang lain-lain. Tidak sibuk memikirkan artis, memikirkan drama Korea, memikirkan sinetron India, memikirkan hiruk pikuk macam-macam. Kita sibuk memikirkan menjaga anak, istri, santri makan halal. Sangat halus mereka menjaga makanan halal. Saya datang ke pesantren Sulaimaniyah, cabang Turki, khusus tahfiz Quran. Ustadz Somad, silakan makan, jangan ragu. Ini sapinya disembelih oleh ustadz yang hafal Quran. Loh, kenapa begitu Pak Ustadz? Karena di pesantren Sulaimaniyah ini, santri tidak boleh makan daging dari pasar luar. Tidak jelas siapa yang motong. Karena pesan dari Syekh Sulaiman, anak penghafal Quran mesti makan yang baik. Saya lama tertegun sampai sedetil itu menjaga makanan. Berpengaruh kepada hafalan, berpengaruh kepada pengamalan, berpengaruh kepada keikhlasan. Betul dalam hadis Nabi, atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah. Itu sebagai pengantar dialog kita malam ini, Bang Alvin. Sebagaimana biasa jam 20.40. Ini sudah lewat. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertama Ibu Titin Fatimah. Silakan. Open dulu mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Titin Fatimah dari Tasikmalaya. Mohon izin bertanya Ustadz. Bagaimana ayam potong atau daging sapi yang dijual di pasar? Bagaimana cara memastikan bahwa daging tersebut halal untuk dikonsumsi? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita tahu berdasarkan ada di beberapa kota yang Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan surat bahwa rumah potong ini sudah melewati proses, walaupun kita tidak melihat detail secara mata kepala kita melihat. Dengan sama seperti Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama mengeluarkan label halal pada produk makanan. Asal sudah ada itu, begitu juga dengan barang impor. Ini rumah makan Minangkabau. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup.
Itu qarinah, indikasi. Kita percaya ini saudara kita amanah. Tak akan mungkin dia macam-macam ke kita. Makanan ini rumah makan Islam. Tertulis di situ Bismillahirrahmanirrahim. Yang berjual orang Islam. Yang berjual daging ini orang Islam, langganan kita. Kita kenal. Ini orang dari juru sembelih halal. Maka indikasi itu cukup. Kalau kita ragu apakah ini pedagangnya muslim, kita tak kenal, tanda-tanda tak ada, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Cari sesuatu yang tak meragukan. Kita tinggal di tempat muslim minoritas. Maka kita ada komunitas. Komunitas masjid. Ada komunitas. Tadi saya baru aja kedatangan tamu dari Muslim Malaysia dan Indonesia di Jepang. Saya tanya bagaimana makanan. Alhamdulillah Pak Ustadz, ada komunitas Muslim. Biasanya di tempat minoritas malah kita lebih menjaga. Nah, jadi sudah ada link-linknya. Tidak ada lagi istilah zaman sekarang orang makan haram. Karena tidak tahu. Karena sudah punya grup. Langsung, ini grup daging ini beli makanan sini. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga terjawab itu ya. Baik, langsung saja saya persilakan ke penanya berikutnya, Ibu Retno. Ibu Retno, silakan Ibu, open mic-nya. Syukran Ustadz. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau tanya Ustadz tentang bagaimana pendapat Tuan Guru mengenai saya yang sudah berumah tangga membayar utang ibu saya untuk biaya kuliah adik saya, sedangkan adik saya kuliahnya itu perawat yang gajinya besar, sedangkan saya dikuliahkan hanya sebagai guru yang masih honor. Dan suami saya sudah tidak sanggup karena utang riba. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, bagaimana cara agar kita kuat ibadah puasa Senin Kemis. Demikian Ustadz, maaf kalau panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri punya harta. Dia boleh menggunakan hartanya selama pada yang dibenarkan agama Islam. Dia minta izin ke suaminya itu sebagai adab sopan santun tata krama. Wahai suamiku, aku punya kebun sawit, aku punya kos-kosan, maka izinkan uang yang kupunya ini untuk membantu ibuku. Suaminya mengangguk, pakailah, karena itu memang uang istrinya. Kalau istri tidak punya pemasukan, bukan pegawai, tidak ada kos-kosan, tidak ada kebun, yang dipakai duit suaminya, haram dia pakai duit suaminya untuk kebutuhan di luar rumah tangga. Sama seperti mencuri. Dia sudah mengkhianati suaminya. Tapi kalau dia beritahu suaminya izin, pakailah, maka boleh dia pakai. Seorang perempuan mau menolong ibunya, hukum menolong ibu yang tidak mampu. Seorang anak memberi nafkah, saya wajib memberi nafkah pada 3. Istri, anak, orang tua. Jadi kalau seorang memberi kepada ibunya, itu memang wajib memberi nafkah. Kalau dia punya income, pendapatan. Kalau dia tidak punya pendapatan, maka dia tidak bisa memberikan sesuatu. Karena harta yang dia dapat dari mana? Kalau dia dapat dari suaminya, dia mesti minta izin. Suamiku, aku pakai uang yang kau kasih untuk belanja anak kita ini, sekian persennya untuk membantu ibuku. Kata suaminya, pakailah. Tapi kalau suaminya tidak izin, maka si anak tidak boleh memakai uang tersebut. Bermusyawarahlah. Anak laki-laki menolong ibunya.
Anak laki-laki menolong ibunya. Anak laki-laki wajib menafkahi istrinya, anaknya, menurut standar urf. Jadi kalau satu daerah itu, standar untuk anak istri 10 juta, dia kasih cukup. Rupanya duit dia 20 juta. Cukup sudah. Lalu uang itu lebih itu dia tolong ibunya. Maka ini kewajiban seorang anak laki-laki. Itulah mengapa anak laki-laki dalam Islam jatah warisannya lebih banyak dari perempuan. Karena laki-laki mengandung biaya, laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah. Laki-laki wajib untuk menolong orang tuanya. Ini tentang yang ibu lakukan itu baik, tapi belum tentu benar. Dalam Islam kita melakukan yang baik dan yang benar. Puasa Senin Kamis adalah puasa yang paling dicintai. Kenapa engkau berpuasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Kenapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihil a'mal. Hari Kamis amal diangkat. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Saya suka amal saya diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Kalau sanggup laksanakan. Tidak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani lebih dari kemampuan kita. Itu tentang puasa Senin dan Kamis. Demikian Ibu, wallahu a'lam bishawab. Baik, terjawab Ibu Retno. Alhamdulillah ya. Baik, saya beralih ke tadi Ahwat sudah 2 kali ke Ikhwannya. Ikhwan, silakan angkat tangan. Mas Rudi Saputra. Enggak, silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin mau bertanya Pak Ustadz, saya dari Cikarang. Saya saat ini sedang hijrah untuk lebih baik Pak Ustadz. Tetapi semakin berbuat baik dan menahan untuk tidak maksiat, malah ditambahi hal-hal yang mengarah ke maksiat Pak Ustadz. Apakah makanan-makanan saya yang saya makan selama ini termasuk makanan-makanan yang haram Pak Ustadz, yang sehingga saya menjadi lebih susah untuk berbuat baik Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz tanyanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita belum sholat, kata setan jangan sholat. Kalau kita sudah sholat, setan menggoda kita di dalam sholat. Ingat kunci, ingat handphone, ingat itu, ingat ini. Kalau kita sudah khusyuk, kata setan, kaulah yang paling khusyuk, yang lain tidak khusyuk. Setan itu kerjanya, kalau belum mampu membuat orang tidak berbuat baik, maka dia buat orang merasa baik. Dia menghalangi orang untuk buat baik. Kalau orang sudah buat baik, dia buat orang itu merasa baik. Jadi kenapa saya semakin hijrah ada saja ujian, itu namanya hidup. Yang namanya hidup ini ada ujiannya. Sampai kapan ujian ini berakhir? Sampai mati. Makanya kita selalu minta doa, Allahumma ja'al khaira ayyami yauma alqaka fih. Jadikanlah hari terbaik saya dalam hidup ini saat saya bertemu dengan engkau. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah. Hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak mempersekutukan Allah dalam ibadahnya. Kita berusaha taubat, hijrah, ngaji, sholat, puasa, zikir, baca Quran. Selalu merasa kita banyak silap, banyak salah, kurang baik, sehingga selalu memperbaiki diri, muhasabah, introspeksi diri. Jadi kalau merasa saya banyak salah, mungkin makanan belum baik, itu sudah bagus. Terus berusaha untuk lebih baik. Allah menolong. Walladzina jahadu fina. Siapa yang bermujahadah, berusaha melawan hawa nafsunya. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami.
Mudah-mudahan dengan ngaji kita semuanya istiqomah. Ngaji, beribadah, istiqomah. Ngaji, beribadah, istiqomah. Puncaknya husnul khatimah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Mas Rudi. Mudah-mudahan terjawab. Saya langsung izin bacakan pertanyaan di kolom komentar. Ini dari akun bernama Sobah Vivers Serang. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, saya dulu pernah bekerja di tempat non-muslim. Nggak tahu kalau itu daging babi, kemudian dimakan satu piring. Baru setelah itu dikasih tahu bahwa daging itu daging babi, Ustaz. Apakah karena kita tidak tahu itu tetap kita berdosa, atau apakah Allah tetap memaafkan kita, Ustaz? Innallaha tajawaza an ummati. Allah mengampunkan umatku. Manasya, kalau dia terlupa, wa akhta'a, tersalah. Terlupa, tersalah, tak tahu, dikasih tahu. Yang sudah tahu, ambil tahu. Jangan sampai tak mau tahu. Tak tahu. Yang ngasih makanan ini siapa? Orang tidak Islam. Maka kita tanya, ini daging apa? Bukan suuzon, itu artinya menjaga diri. Kata dia, ini daging kambing. Yang motong siapa? Kambing halal, tapi kalau tidak dipotong, disetrum, atau tak jelas daging apa, jangan dimakan. Kita bertetangga, berkawan, bersahabat di Indonesia ini dengan berbagai macam suku bangsa. Tapi kita saling menghormati, insya Allah. Teman-teman kita tidak akan menjerumuskan kita kalau kita konsisten, orang segan dengan kita kalau kita menghormati diri kita. Kalau kita saja tidak menghormati diri kita, mana mungkin orang menghormati kita? Oke lah, mungkin belum taubat, belum hijrah. Setelah berlalu, bagaimana yang masa lalu itu? Taubat nasuha. Mamin muslimin yuznibu zamban. Ada orang yang khilaf tersalah. Sumaya tatahhar, kemudian dia mandi taubat. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap dosa. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah. Kami persilakan kembali bagi Abang Aka yang open kamera. Silahkan raise hand. Angkat tangan. Oke. Nunung Purwati, Hong Kong. Dari Hong Kong nih, Masya Allah. Silakan, Ibu. Assalamualaikum Ustadz, Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Saya kan bekerja di Hong Kong ya, di mana di negara yang minoritas Islam. Dan di majikan saya, mereka mengkonsumsi babi dan saya memasak untuk mereka. Apakah gaji saya termasuk haram karena bekerja dengan orang non-muslim dan memasakkan mereka makanan babi, dan apakah saya termasuk orang yang memakan subhat karena peralatan yang digunakan ketika saya memasak makanan saya sendiri sama dengan peralatan untuk memasak makanan mereka. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, robahlah dengan tangan. Makan babi itu kemungkaran. Makan babi itu kemungkaran. Perbuatan yang diingkari dalam Islam. Maka kalau sanggup, robahlah dengan tangan. Bagaimana kita mau merubah dengan tangan? Kita bekerja untuk memasakkannya. Jadi kalau ada tempat bekerja, walaupun gajinya lebih sedikit, pindahlah ke tempat bekerja yang lebih sedikit, yang penting halal.
Karena yang mau kita cari hidup ini berkahnya. Apa sebetulnya yang mau kita cari hidup ini? Coba kita renung sejenak. Jauh bekerja. Berjam-jam naik pesawat. Yang kita kerjakan, panjang ceritanya. Cobalah merenung sejenak. Kalau memang darurat betul, tak ada lagi tempat bekerja yang halal. Kalau tidak bekerja memasakkan babi ini, mati. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau masih ada, walaupun gajinya tak seberapa, bekerjalah dengan yang cukup, asal jangan kita melakukan yang haram. Kalau tidak bekerja memasakkan babi ini, mati. Masakkanlah babi itu. Setelah memasak, ambil air tanah, masukkan tanah ke dalam botol ini, goncang. Nanti cuci tangan pakai 1 kali air tanah. Cuci 1 kali air tanah, mana yang kena, muka kalau kena, apa kena, semua percikan-percikannya kena. Habis itu cuci pakai 6 kali air suci, air mutlak, air keran, air suci mensucikan. Habis itu sholatlah. Pulang dari tempat kerja itu, lakukanlah seperti itu. Mudah-mudahan saudari-saudari, saudara kita yang bekerja diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan untuk segera meninggalkan pekerjaan yang haram. Mudah-mudahan Allah memberikan negeri ini lebih baik ke depan sehingga saudara-saudari kita tak perlu. Saya menjawab ini bercampur haru, bercampur sedih. Saudari kita ini cari makan. Bukan mau cari kaya ini, mau cari makan. Sementara negara kita ini gemah ripah loh jenawi. Emas ada, nikel ada. Batu bara ada, sawit berserakan. Menyedihkan pertanyaan. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki buat saudara-saudari kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kak Nunung, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemudahan atas segala urusan hidup yang sedang dijalani hari ini. Allah bukakan pintu rezeki dari tempat yang lain. Amin, Allahumma amin. Doa serupa juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang berkecimpung di pekerjaan yang sama. Berikutnya, saya persilahkan ke Ibu Wiwi. Silakan Ibu. Iya, jazakallah khairan. Bang Afin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya makan ikan dari hasil memancing harian Ustadz? Jadi kan ada sistem memancing harian Ustadz. Mau dapat nggak dapat, mau dapat sedikit atau banyak itu pokoknya bayarnya segitu gitu. Apa hukumnya Ustadz? Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan disediakan di kolam. Setiap tamu yang datang membayar 100.000. Berapapun ikan yang dapat dimasak halal. Ada yang dapat 5 ekor, ada yang dapat 1 ekor. Yang 1 ekor halal, yang 5 ekor halal. Kenapa? Karena yang pertama akadnya adalah akad jual beli. Bendanya diketahui ada di dalam itu. Selama tidak ada ghish, tipu. Kolamnya dia buat besar, ikannya 1 ekor. Nah, itu tipu. Saya menjual ikan. Mana ikannya? Ikannya ada di dalam kolam nih. Tanya saksi, banyak ikan dimasukkannya ke sini? Banyak dimasukkannya. Kalau dipancing, insya Allah dapat. Menurut urf, asal dipancing, insya Allah dapat. Boleh.
Tapi kalau jelas-jelas kata saksi tak ada ikan dimasukkan, tipu, bohong. Kita sudah berkongsi dalam kebohongan. Apalagi kalau sampai judi. Mendaftar 100 orang, yang memancing 100 orang, yang dapat ikan 3 orang. Yang 97 orang tak dapat apa-apa. Judi. Yang diperebutkan adalah duit iuran per peserta untuk hadiah. Kalau yang tadi itu dapat. Bedanya ada yang banyak, ada yang sedikit. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan terjawab Ibu ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Dari Rizky Hasmiana, Deli Serdang. Assalamualaikum Ustadz. Saya dari Waalaikumsalam. izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita menerima sesuatu tahu bahwa itu haram, uang haram, tapi karena kita takut menerimanya, kemudian kita berniatkan untuk sedekah, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Kalau kita dikasih gulai babi, kita tolak, saya orang Islam, ini haram. Tidak bisa kita tahu, kita kasihkan ke tetangga yang lain. Berarti kita sudah melakukan perbuatan maksiat, dosa. Udah jelas itu haram. Kita kasihkan, tahu kita itu haram. Tak boleh. Ini kalau bendanya aini, bendanya, babi, dan seterusnya. Yang kedua, dia tidak aini, tidak benda. Misalkan, kita dikasih pegawai bank nasi bungkus. Jelas-jelas dibelinya pakai duit riba. Maka kita berikan untuk maslahat umat. Kepentingan orang banyak. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam buku Fatwa Mu'asirah, Fatwa Kontemporer. Bunga bank boleh diberikan ke masalih ammah, kepentingan umum. Panti jompo, panti yatim, masjid. Karena ini duit milik umat, dikembalikan kepada umat. Tidak boleh dimakan. Kembalikan kepada umat. Ini milik umat, balikan ke umat. Nama penerimanya masalih ammah, kepentingan umum. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Penanyaannya banyak ya, cuman kesempatannya terbatas. Jadi, afwan kalau misalkan tidak kebagian. Saya paham wajah-wajah yang sudah pernah bertanya, makanya nggak saya pilih. Kita pilih yang belum bertanya. Oke ya. Baik. Yang Ikhwan, sekarang pindah ke Ikhwan. Tadi banyak yang protes. Yang Ikhwan ini Saras Kusuma, Pekanbaru. Mangga, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya kebagian juga bisa bertanya. Saya di Pekanbaru Bukit Barisan Ustadz. Sedikit aja Ustadz, ada mungkin 2 pertanyaan. Yang pertama, saya bekerja di perusahaan swasta yang penggajiannya itu via salah satu bank konvensional, dan setiap bulan itu kan dikirimkan ke situ. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Satu lagi, saya juga pernah dapat, saya kebetulan teknisi komputer. Nah, kebetulan di satu saat saya pernah bawa servis komputer atau laptop gitu, dan si tokonya
memberikan uang terima kasih gitu Ustaz. Nah itu bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ketika pertama lulus PNS, gaji ditransfer melalui BRI. Lalu saya buka dua rekening. Rekening BRI dan Mandiri Syariah. Pertama lulus rekening Bank Mandiri. Lalu kemudian buka rekening syariah. Jadi bank konvensional hanya sebagai untuk transfer saja. Menyimpannya tetap di syariah. Bukalah rekening di bank syariah. Bank Riau Kepri Syariah. BSI. Karena beberapa perusahaan melakukan transfer melalui bank konvensional. Entah itu karena pelayanan di desa belum ada syariah atau satu alasan lain, maka kita hanya membuka rekening itu untuk menerima transfer saja. Setelah itu kita alihkan ke bank syariah. Itu solusinya. 2. Teknisi komputer bekerja di salah satu perusahaan, memperbaiki komputer, mendapatkan hadiah. Hukum asal hadiah halal. Kapan hadiah menjadi haram? Ketika dia mempengaruhi kinerja. Kalau ada perusahaan yang ngasih, kerjanya bagus. Kalau tidak dapat hadiah, kerja tak bagus. Guru dapat hadiah dari wali murid, halal, hukum aslinya. Tapi kalau murid ini bapaknya tak pernah ngasih duit, anaknya tak dipedulikan, ngamuk-ngamuk. Kalau wali muridnya baik, anaknya dididik dengan baik, itu tak betul. Karena mengurangi etos kerja, merusak standar. Jadi berusahalah untuk tetap profesional. Ada tak ada tips, tetap bekerja profesional. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik. Terakhir dari Ikhwan atau Ahmad ya. Silakan yang ingin bertanya, raise hand, angkat tangannya. Bingung ini milihnya, salah banyak. Ibu Feni Soci. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Feni dari Medan. Soci itu nama perusahaan saya, Soci Mas, Sinar Mas. Alhamdulillah saya ada kesempatan bisa langsung bertanya sama Ustadz, yang setiap hari, setiap pagi di jalan, saya selalu mendengar ceramah Ustadz dari YouTube. Baik. Saya nervous jadi. Silakan sampaikan pertanyaannya, Ibu. Ya. Mungkin ini dibilang agak berbeda dari tema, mungkin agak nyambung Ustadz. Yang pertama gini, karena selama ini saya galau memikirkan hal ini. Saya kan punya cicilan dari bank konven Ustadz, kartu kredit. Nah, itu setiap bulan saya lancar membayarnya. Tetapi karena hal itu, karena belum lunas, saya jadi pending ingin berangkat umroh. Karena saya bertanya sama teman yang ikut pengajian, di mana ustazanya beliau mengatakan harus lunas dulu, karena seyogianya harus lunas utang piutang kita di dunia kalau kita ingin umroh ataupun haji. Apakah saya harus melunaskan semua meskipun saya lancar membayar setiap bulan sebelum jatuh tempo, baru saya bisa berangkat umroh? Atau saya bisa sambil menabung uang untuk berangkat umroh
sembari saya melunasi utang saya. Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, apakah benar seorang wanita jika ingin umroh harus dengan muhrimnya? Jika dia belum punya suami, dengan ayah kandungnya. Jika sudah tidak punya ayah, dengan saudara laki-laki, baik adik ataupun abang kandungnya. Itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Allah mewajibkan manusia melaksanakan haji dan umrah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Sedangkan membayar hutang itu hukumnya wajib. Melaksanakan haji, umrah bagi yang mampu. Kewajibannya lebih kuat bayar hutang. Hutang yang mana yang wajib itu? Hutang yang jatuh tempo. Misal, saya ada hutang 30 juta. Jatuh tempo 1 Agustus. 30 juta 1 Agustus. Tiba-tiba saya berangkat 30 Juli berangkat umroh. Saya lebih mengedepankan umroh dari bayar utang. Itu tidak boleh. Karena bayar utang ini wajib. Sedangkan haji, umroh bagi yang mampu. Hutang yang jatuh tempo. Adapun hutang yang cicilan, yang jatuh tempo lunasnya 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, bisa dicicil tiap bulan. Uang cicilan tiap bulan lancar. Berangkat umroh bisa, berangkat saja umroh. Ini tempo last time, waktu habis limitnya belum habis. Cicilannya tetap. Itu tentang pertanyaan pertama. Tidak boleh berangkat umroh pada saat yang sama mesti menunaikan hutang yang jatuh tempo. Itu tak boleh. Karena kewajiban bayar hutang wajib. Sedangkan umroh kalau mampu. 2. Berangkat umroh atau haji musafir. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin. Tidak boleh perempuan. La tusafiranna ra'atun. Tidak boleh perempuan musafir illa ma'azi mahramin, kecuali dengan mahram. Tidak boleh perempuan keluar rumah musafir tanpa mahram. Kata Imam An-Nawawi, kalau untuk haji, perjalanannya aman. Ada laki-laki dan perempuan yang ramai, maka boleh dia tidak pakai mahram. Perjalanan haji dan umroh, satu pesawat itu ada laki-laki dan ada perempuan-perempuan ramai yang amanah. Sampai di Saudi ada polisi. Aman. Beda sama zaman dulu. Zaman dulu wajib suaminya ikut. Kenapa? Karena mereka naik unta. Di tengah jalan bisa jadi ada perampok, pemerkosaan, na'udzubillah. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau perjalanannya aman, dan ada perempuan-perempuan yang amanah, laki-laki yang amanah, maka haji, umroh, boleh, walaupun tak ada mahramnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, sudah kurang lebih 1,5 jam kita belajar. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita bisa memahami, mengamalkan, juga mengajarkan. Terakhir, Ustadz, closing statement untuk tema kita malam hari ini, berangkat dari kegelisahan saya, Ustadz ya. Ini bukan dalam rangka untuk berseuzon, Ustadz. Tapi saya pernah membaca sebuah artikel itu bahwa ada propaganda yang sangat luar biasa hari ini ada di sekitar kita, bahwa orang-orang orientalis itu memberikan sebuah propaganda ke 3 hal: fashion, film, food. Fashion, jadi dibuat bawa berpakaian yang keren tuh, berpakaian yang seksi-seksi, buka aurat.
film yang bagus itu film yang pacar-pacaran, yang buka aurat dan lain sebagainya. Kemudian food. Nah, food ini juga banyak hadir itu makanan-makanan yang trendy sekarang, Ustaz. Makanan-makanan baru, sehingga bahan-bahannya pun terkadang tercampur kepada sesuatu yang haram. Nah, konteksnya gini, Ustaz. Mungkin kita sudah berhati-hati, Ustaz, ya, memilih makanan yang punya label halal begitu. Tapi kan kita nggak tahu, Ustaz. Label itu kan hanya sekedar label. Kalau misalkan kondisinya ternyata di dalam makanan tersebut tercampur bahan-bahan yang haramkan, seperti misalnya ada unsur babi dan lain sebagainya, apakah tetap itu berpengaruh terhadap diri kita, seperti misalnya doa kita tidak terkabul, kita juga tetap dapat dosanya, begitu, Ustaz? Bisa bersikap tidak mau tahu. Kita mesti ambil tahu, mau tahu, perlu tahu. Saya makan makanan ini dari mana? Yang masak siapa? Secara medis pun, beberapa dokter menyatakan jangan makan yang aneh-aneh. Makan yang biasa-biasa aja. Makan yang aneh-aneh, penyakit yang datang pun macam-macam. Kita perlu tahu yang kita makan ini apa. Kenapa begitu? Penting kita tahu kalau buat rumah tukangnya siapa. Kalau kita periksa ke dokter, dokternya siapa. Tapi kenapa pas makanan kita tidak mau tahu? Berarti cara berpikir kita tidak benar. Ketika penyembuhannya kita serius. Ketika penyakitnya kita nggak serius. Berarti keseriusan kita tidak total. Makanan berpengaruh pada cara berpikir. Makanan berpengaruh cara bersikap. Orang merusak kita melalui makanan. Kalau makanannya udah tak betul, yang ditengok pun tak betul. Cara berpikir pun tak betul. Ini sudah sepaket. Food tak betul. Berorientasi kepada film tak betul. Itu mempengaruhi cara berpikir. Fashion tak betul. Kenapa orang berfashion tak betul? Karena film tak betul. Kenapa film tak betul? Karena food tak betul. Ini udah sepaket. Berawal dari makanan. Atib mat'amak, jaga makananmu. Kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik. Jadi, mari kita jaga makanan. Demikian Bang Alfid. Baik, Ustaz, mohon berkenan untuk memimpin doa majelis kita pada malam hari ini supaya Allah berikan keberkahan. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma rzuqna, berikan kami rezeki halalan tayyiban. Rezeki yang halal, rezeki yang baik, mubarakan fih, yang diberkahi. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak mencari-cari yang haram. Ya Razzaq, wahai engkau pemberi rezeki, urzuqna, berikan kami rezeki halalan tayyiban, yang halal dan berkah. Allahumma aftah lana abwabal khair, bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan, wa abwabal ni'mah, pintu-pintu kenikmatan, wa abwabal barakah, pintu-pintu keberkahan. Allahumma hafazna min kulli su' wa syarma wa makruh, jaga pelihara kami dari segala perbuatan jelek, perbuatan tercela, perbuatan yang terhina, yang tidak disukai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Tetap ngaji, tetap beramal, tetap istiqomah. Terima kasih Bang Alvin beserta seluruh tim. Begitu juga dengan tim yang ada di Riau.
Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, semua jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.